Jadi, dari hasil diskusi kelompok 2, kami mengambil referensi jurnal dari ChatGPT dengan judul An Improved Volumetric Method of Geothermal Resource Assessment for Shallow Ground Combining Geophysical Data. Hasil indeks yang kami dapatkan adalah Q1, dan kami mengambil indeks ini dari web SGR. Dari jurnal tersebut, di sini Aru mengambil pertanyaan atau masalah yaitu bagaimana metode volumetric hard in place dikembangkan oleh USGS digunakan untuk menghitung energi panas bumi dangkal. Dan saya Rahel mengambil permasalahan mengenai mengapa metode volumetrik tradisional dalam penilaian sumber daya panas bumi dangkal dianggap kurang akurat sehingga memerlukan integrasi dengan data geofisika, seperti hasil microtremor survey method. Dan saya, Kaila, mengambil permasalahan mengapa penggunaan satu parameter ketebalan dalam metode volumetrik dapat menyebabkan kesalahan estimasi sumber daya panas bumi. Saya, Fauzia, mengambil permasalahan mengapa perlu mengkombinasikan metode volumetrik dengan data geofisika. Saya Intan Ananda mengambil permasalahan bagaimana metode perhitungan baru berbasis mikrotremor dapat memberikan hasil yang lebih tinggi sekaligus memetakan wilayah dengan potensi panas bumi dangkal terbesar dibandingkan metode volumetrik tradisional. Saya Tiara mengambil permasalahan mengapa metode volumetrik digunakan untuk menilai potensi sumber daya panas bumi dangkal. Saya Cornelius mengambil masalah bagaimana keterbatasan metode volumetrik untuk menilai potensi energi panas bumi dangkal mempengaruhi akurasi hasil evaluasi, terutama ketika definisi potensi geotermal yang digunakan para peneliti belum seragam. Baik dalam jurnal materi volumetrik penilaian sumber daya panas bumi yang ditingkatkan untuk tanah dangkal yang menggabungkan data geofisika. Di sini saya mengambil satu kutipan. Secara tradisional, penilaian panas bumi menggunakan metode volumetrik dengan parameter ketebalan tunggal untuk satu wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyempurnakan evaluasi sumber daya panas bumi dangkal di atas batuan dasar segar di suatu wilayah, mengisir data ketebalan lapisan tanah dan lapisan pelapukan, atau lapisan kerikil berpasir yang diperoleh dari pengolahan sinyal mikrotremor lapangan berdasarkan MSM. Dan saya mendapatkan permasalahan yaitu mengapa metode volumetrik tradisional dalam penilaian sumber daya panas bumi dangkal dianggap kurang akurat sehingga memerlukan integrasi dengan data geofisika seperti microtremor survey method atau MSM. Untuk jurnal penyelesaiannya, saya mengambil referensi jurnal dari ChatGPT dan mendapatkan dengan judul Mapping Deeply Buried Geothermal Faults Using Microtremor Array Analysis. Di sini, jurnal sudah saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia dan mendapatkan indeks dengan nilai kuartil 1. Di jurnal ini saya mengambil kutipan, kami mengidentifikasi anomali kecepatan rendah yang lebarnya sekitar 50 meter pada kedalaman 550 sampai 1400 meter. Sebuah sumuran dibor berdasarkan anomali ini kemudian berhasil menghasilkan air panas, dan selanjutnya membuktikan bahwa anomali kecepatan rendah disebabkan oleh zona yang sangat retak pada kedalaman 700 hingga 1500 meter. Jawaban yang bisa saya kutip yaitu metode volumetrik tradisional dalam menilai sumber daya panas bumi dangkal dianggap kurang efektif atau akurat karena hanya mengandalkan asumsi rata-rata, ketebalan, dan suhu tanpa memperhitungkan struktur bawah permukaan yang kompleks. Metode ini tidak bisa mendeteksi sesar atau zona retakan yang menjadi jalur utama fluida panas bumi. Solusi atas keterbatasan ini adalah integrasi dengan metode geofisika seperti Microtremor Survey Method atau MSM yang mampu memetakan kondisi bawah permukaan secara nyata. Misalnya dalam jurnal ini, metode MSM berhasil menemukan anomali kecepatan rendah di kedalaman 550 hingga 1400 meter. Pengeboran di zona ini menghasilkan air panas, membuktikan bahwa keberhasilan metode ini dalam mengidentifikasi zona panas bumi aktif.
Dengan demikian, integrasi MSM membantu meningkatkan akurasi penilaian dibanding metode volumetrik tradisional yang bersifat asumtif.